Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadirat-Nya. Biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kita. Apakah kita sungguh mengasihi-Nya? Mari kita datang ke hadirat-Nya dengan hati yang sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat,
dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyembah Dia lebih lagi, sebab Dialah Allah kita, Bapa kita yang begitu mengasihi kita, yang telah membayar segala dosa-dosa kita dengan darah-Nya yang mahal. Bukan dengan emas perak Dia menebus kita, oleh karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ini kami Tuhan, datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hancur hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sering menomorduakan Kau, sering melupakan Kau dengan kesibukan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, namun kami sungguh bersyukur Tuhan, miliki Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada untuk kami, yang selalu menjagai kami. Kau adalah Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, karena betapa kami sering melakukan banyak dosa, Engkau tetap mengasihi kami. Darah-Mu, kasih-Mu yang telah menebus kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya ajak jemaat untuk berdiri. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita memuji namanya lebih lagi. Mari kita menyatakan, ku tak mau dengarkan dunia. Ku tak akan hidup tanpamu. Ku mau hidup hanya bagimu. Hidup tanpamu. Dunia ini mengatakan hidup tuk senang saja, hiduplah tuk puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang hidup Bapa. Arti hidup jikalau hidup tanpamu. Dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan, namun ku tahu kebenaran, ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan, namun ku tahu kebenaran, ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang hidup Bapa.
Ya, mari kita melanjutkan pujian kita, karena hanya di dalam dia sajalah kita temukan arti hidup kita. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjinya tidak akan berubah dalam kehidupan kita. Arti hidupku kutemukan dalammu. Arti hidupku kutemukan dalammu. Setiap janjimu kau menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Ku kan berlari dengan segenap kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Arti hidupku, arti hidupku ku temukan dalammu. Setiap janjimu kau menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Ku kan berlari dengan segenap kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Ya, jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita dengan sungguh-sungguh untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Ini aku, bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu kau memilihku.
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur hari ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama walaupun di berbagai tempat kami boleh datang menghadap Engkau. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, pemeliharaanmu, terima kasih untuk penjagaanmu dan kecukupan yang Kau berikan bagi kami sampai hari ini. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau berbicara kepada kami, hingga melalui firman-Mu kami semakin boleh mengenal Engkau dan semakin beriman kepadamu. Terutama di tengah-tengah saat-saat yang sulit, kami sungguh-sungguh boleh mendapatkan kekuatan melalui pengenalan terhadap Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-10, mestinya ayat 1 sampai ayat 21, tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15 saja. Saudara boleh membaca nanti ya, sambil mendengar bisa membaca bagian-bagian yang lainnya. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, tema kita pada hari ini adalah akulah gembala yang baik. Saudara, kita mungkin pernah mendengar istilah atau kata-kata yang dikatakan ego eimi ya, istilah ego eimi ya, di dalam bahasa Indonesia itu adalah akulah atau I am. Saudara, istilah ego eimi ini terutama di dalam Injil Yohanes kita melihat pernyataan Yesus tentang dirinya dengan mengatakan akulah, akulah, akulah ya. Di dalam Injil Yohanes ada 7 akulah, ego eimi ya, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 itu akulah roti hidup. Yohanes 8 Yesus mengatakan akulah terang dunia. Dalam Yohanes 10 yang tadi kita baca ayat-ayat sebelumnya, ayat 7 itu mengatakan akulah pintu. Dan di dalam ayat ke-11 tadi mengatakan akulah gembala yang baik. Di dalam pasal 11 dalam Yohanes juga dikatakan Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan yang terakhir dalam Yohanes 15 ayat 1, Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar. Akulah ego eimi, itu menyatakan siapa Yesus. Ini pernyataan diri Yesus sendiri, menyatakan siapa dirinya, dari mana asalnya, bagaimana keilahiannya dan tujuan kedatangannya. Ego eimi, akulah. Dan di dalam bacaan kita hari ini kita merenungkan salah satu ego eimi yang Tuhan Yesus nyatakan, yaitu akulah gembala yang baik. Saudara, mungkin kita tidak terlalu
familiar dengan namanya gembala atau penggembalaan. Apalagi di tengah-tengah kota Surabaya, kita tentu bukan orang yang bisa selalu melihat ada gembala menggembalakan kambing domba. Tetapi di dalam zaman Yesus hidup, bahkan di zaman bangsa Israel, itu penggembalaan adalah salah satu hal yang sangat familiar bagi orang-orang yang ada. Nah, kita melihat di dalam kehidupan daripada bangsa Israel, kebanyakan mereka juga adalah penggembala dan mereka sangat mengerti tentang profil seorang gembala. Ada banyak orang punya domba-domba mempercayakan kepada gembala, dan gembala-gembala ini adalah orang-orang yang selalu menjaga ya domba-domba yang ada pada mereka. Saudara, kalau kita bisa melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya dari yang tadi kita baca ayat 11, Yesus sudah memberikan beberapa gambaran tentang gembala itu siapa ya. Gembala itu adalah orang yang dikatakan masuk melalui pintu ya. Gembala itu adalah orang yang mengenal domba-dombanya. Gembala itu adalah orang yang menuntun dan yang berjalan di depan domba-dombanya untuk menjaga dan melindungi mereka. Saya membaca di dalam satu tulisan yang menggambarkan tentang penggembalaan di zaman orang Israel ya, di padang yang mungkin dingin pada waktu malam dan panas pada waktu siang. Mereka itu menjaga domba-dombanya itu dengan cara atau membawa domba-dombanya ke padang rumput untuk memberi makan, dan pada waktu malam domba-dombanya itu masuk ke dalam kandang. Biasanya mereka lama di satu tempat sampai mungkin rumputnya habis, pindah ke tempat yang lain. Di mana domba-domba itu ada pada waktu malam, biasa mereka membuat kandang. Di dalam kandang itulah domba-domba dijaga pada waktu malam, dan pintunya itu hanya seperti lubang, dan gembala itu duduk di situ sepanjang malam, berbaring di situ sepanjang malam untuk menjaga supaya domba-dombanya tidak keluar. Nah, ini gambaran seperti yang dikatakan ya di sini, bahwa itulah gembala, penjaga yang melindungi, yang memberi makan kepada domba-dombanya. Nah, saudara, kemudian kita melihat ketika Yesus menyatakan dirinya, ego eimi, akulah gembala yang baik ya, di dalam ayat yang ke-11 tadi. Kemudian dalam ayat 14 3 kali Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan, dan seterusnya. Dan ayat 14, akulah gembala yang baik. 3 kali diulangi untuk menunjukkan siapa Yesus sebagai gembala, dan itu juga sebagai perbandingan. Ketika Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, itu ada perbandingan dengan gembala-gembala yang tidak baik. Yesus bukan menunjukkan arogansi atau kesombongannya seolah-olah mengatakan aku loh gembala yang baik, yang lain gak baik, bukan. Tetapi Yesus ingin menyatakan memang kedatangannya, bagaimana dia menjadi gembala bagi domba-domba atau bagi umatnya, itu berbeda dengan gembala-gembala yang lain. Apalagi Yesus memberikan ilustrasi tadi, gambaran tadi di depan, ada gembala yang upahan. Ada gembala yang tidak bertanggung jawab. Dan kalau kita bandingkan di dalam perjanjian lama, ini juga sangat familiar bagi orang-orang Israel, bagi murid-murid Tuhan pada waktu itu, bahwa ada gembala-gembala yang tidak baik. Ya, yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, yang hanya mencari keuntungan dari domba-dombanya, tidak menjaga dan melindungi domba-dombanya. Saudara, kita bisa membaca itu di dalam perjanjian lama. Dalam Yeremia pasal 10, pasal 12, pasal 23, Yehezkiel pasal 34, kita bisa melihat ada gambaran tentang pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang sebagai gembala tetapi tidak baik. Sebagai gembala tetapi tidak melakukan tugasnya dengan benar. Sebagai gembala tetapi tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Nah, saudara, mari kita melihat kemudian ketika
Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, ini juga menunjukkan bukan saja dia berbeda dengan gembala-gembala yang digambarkan di dalam perjanjian lama dan juga gembala-gembala upahan yang ada pada saat itu, tetapi ini juga menggambarkan tentang akulah gembala yang baik. Ini menggambarkan tentang bagaimana Yesus adalah penggenapan nubuatan ya yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, bahwa ketika Allah melihat ada banyak gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab, gembala-gembala yang tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, maka Allah bernubuat di dalam perjanjian lama akan ada gembala yang baik ya, dari keturunan Daud, dari tunas Daud yang akan menggembalakan umatku. Dan di sini ketika Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, menunjukkan bahwa dialah penggenapan nubuatan tentang akan datang seorang gembala yang baik yang akan menggembalakan umatnya Israel dan juga termasuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, saudara, mari kita melihat di dalam pernyataan Yesus tentang akulah gembala yang baik. Apa sih ciri-ciri gembala yang baik yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam pengajarannya ini, di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca? Saudara, ciri gembala yang baik ada dua di sini ya. Dikatakan di dalam ayat 11b sampai dengan ayat 13 itu adalah yang berkorban bagi domba-dombanya. Dan yang kedua di dalam ayat 14 sampai 15 yang mengenal domba-dombanya. Dua ini ciri khas yang ditekankan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai ego eimi, aku adalah gembala yang baik, yang merupakan penggenapan nubuat daripada Allah Bapa sendiri bahwa akan datang seorang gembala yang akan menggembalakan umatnya. Saudara, mari kita melihat dua ciri gembala yang baik ini. Yang pertama itu yang berkorban bagi domba-dombanya. Ayat 11b sampai 13 dikatakan, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saudara, Yesus sekali lagi memberikan perbedaan gembala yang baik dengan gembala upahan. Gembala yang baik ketika ada bahaya mengancam, dia rela bahkan memberikan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya. Tetapi gembala-gembala upahan bahkan dikatakan bukan gembala karena mereka tidak bertanggung jawab dan tidak punya hati seperti gembala, dan mereka itu bukan pemilik domba-domba. Mereka ini disebut orang upahan. Ya, mereka kalau ada bahaya mengancam, bukannya melindungi domba-dombanya, tetapi justru melarikan diri. Sehingga domba-domba tercerai-berai dan kemudian dalam kondisi yang tentu sangat berbahaya, diterkam atau dimakan oleh serigala dan sebagainya. Saudara, gembala yang baik dikatakan dalam ayat 11 memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, ini merupakan satu gambaran yang luar biasa tentang bagaimana Kristus berkorban, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya buat orang-orang, buat manusia yang berdosa supaya beroleh hidup yang kekal. Saudara, dikatakan Yesus memberikan nyawanya, gembala yang baik, memberikan nyawanya. Bukan terpaksa, ada kalimat atau ada kata di sini yang menggambarkan memberikan dengan rela. Yesus tidak dipaksa, tidak terpaksa, tetapi dia dengan rela memberikan nyawanya demi untuk keselamatan domba-dombanya. Dan dalam pengorbanan Yesus kita melihat demi untuk keselamatan manusia, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya, mati di kayu salib supaya manusia yang berdosa bisa beroleh hidup yang kekal. Sudah di dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah yang ingin dikatakan oleh Yesus. Menggambarkan bagaimana nanti dia akan memberikan nyawanya naik ke kayu salib untuk menjadi korban penebus dosa bagi umat manusia. Ini ciri yang pertama dari gembala yang baik. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sesuatu kebenaran yang luar biasa. Ketika kita menyadari bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang telah memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Apalagi yang kita khawatirkan, pikirkan, yang kita ragukan. Nyawanya sendiri diberikan demi untuk keselamatan kita. Itulah Yesus, gembala yang baik. Tuhan kita yang telah memberikan nyawanya untuk menebus kita yang berdosa. Gembala yang baik memberikan nyawanya, berkorban untuk domba-dombanya. Dan yang kedua kita melihat di sini ciri gembala yang baik di dalam ayat 14 dan 15 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yang kita perhatikan di sini adalah aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Di dalam ayat-ayat sebelumnya tadi, ayat yang ketiga di situ dikatakan, untuk dia penjaga membuka pintu, domba-domba mendengar suaranya dan dia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara, seorang gembala mengenal domba-dombanya. Saudara, di dalam dunia penggembalaan, dalam sejarah dikatakan gembala itu memang secara real di dalam dunia penggembalaan itu mengenal domba-dombanya, harus mengenal, bahkan memberi nama kepada domba-dombanya. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang ketika mereka mencari makanan di satu padang rumput, ada 2 atau 3 kelompok gembala yang membawa domba-dombanya masing-masing. Dan ketika malam kadang-kadang 2 atau 3 kelompok penggembala itu menyimpan atau domba-dombanya dimasukkan ke dalam kandang, saudara, dan mereka bercampur. Ya, jadi gembala ini mesti punya ciri khas sehingga domba-domba itu mengenalnya. Jadi ketika pagi mereka akan keluar lagi mencari rumput, seorang gembala dia tahu bagaimana memanggil domba-dombanya dengan kode-kode tertentu atau suara-suara tertentu, sehingga kalau dia memanggil dengan cara dia, maka domba-dombanya akan ikut dia. Tapi kalau orang lain dengan cara yang lain, domba-domba itu tidak akan ikut. Jadi di dalam real life-nya penggembalaan seperti itu. Seorang gembala harus punya bagaimana caranya untuk memanggil domba-dombanya, dan domba-dombanya juga mengenal suara daripada gembala itu. Sehingga ketika ada aba-aba atau suara itu bunyi, dia akan mengikuti gembalanya. Nah, saudara, saya pernah melihat satu video juga demikian ya. Ada satu penggembalaan di satu tanah padang rumput itu. Saudara, ketika banyak orang disuruh panggil domba-domba itu untuk berkumpul. Dengan bunyi-bunyi macam-macam. Masing-masing mengusahakan tapi nggak datang dombanya. Tapi ketika gembala itu datang dan mengeluarkan bunyi atau suara yang seperti biasanya dia keluarkan untuk domba-dombanya, maka semua domba-dombanya berkumpul. Saudara, luar biasa ya, kita melihat bahwa memang kejadian atau realnya begitu. Gembala-gembala itu tahu domba-dombanya, dan domba-dombanya juga harus tahu mengenal suara gembala. Supaya mereka tidak tersesat dan supaya mereka tidak mengikuti gembala yang lain. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang Yesus
Gembala kita yang baik. Dia yang mengenal domba-dombanya. Saya membayangkan betapa luar biasa. Yesus mengenal kita satu persatu domba-dombanya. Siapa kita? Saudara, kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tetapi di dalam penggembalaan Yesus. Dan kita adalah domba-dombanya. Yesus mengenal kita satu demi satu. Saudara, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Dia tahu apa yang menjadi kelebihan kita. Yesus juga tahu pergumulan-pergumulan kita, persoalan-persoalan kita. Dia bukan cuma mengenal aku ini siapa, namaku siapa, tinggal di mana. Di dalam dan lebih dalam lagi Yesus mengenal. Yesus tahu kekhawatiran-kekhawatiran kita. Yesus tahu ketakutan-ketakutan dan kecemasan kita. Terutama di saat-saat pandemi seperti ini, saudara. Hari ini saya mendengar ada yang terdampak COVID. Teman-teman, saudara-saudara, family, begitu banyak. Dan tiap hari kalau ketika kita mendengar, kita akan merasa cemas, kita akan merasa takut untuk keluar, untuk pelayanan ke sana sini. Tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi ketakutan dan kecemasan kita. Bahkan Yesus juga mengenal apa yang menjadi mimpi-mimpi besar kita. Apa yang menjadi kerinduan kita, rencana-rencana kita, Yesus tahu. Dan ketika kita memikirkan kebenaran ini, bahwa Yesus tahu tentang kita. Dia mengenal, bukan cuma tahu. Dia bahkan mengenal dalamnya hidup kita. Saudara, itu sesuatu yang sangat menghibur. Itu sesuatu yang sangat menolong, memberikan pengharapan dan kekuatan. Yesus mengenal apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi persoalan kita, baik di dalam usaha, dalam kesehatan, dalam rumah tangga. Dia mengenal engkau dan mengenal saya. Bukankah ini sesuatu berita, sesuatu kebenaran yang sangat-sangat menguatkan? Karena di tengah-tengah zaman pandemi ini, kadang-kadang kita tidak bisa saling bersapa. Kadang-kadang kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa sharing satu sama lain. Tetapi dan kita kehilangan momen-momen, misalnya kita bisa curhat kepada orang-orang teman yang biasa ketemu. Tetapi satu hal yang menghibur, walaupun kita tidak bertemu dengan orang-orang, teman-teman dan sebagainya, jemaat, saudara-saudara seiman. Tetapi satu hal yang menghiburkan kita di tengah-tengah zaman ini, di tengah-tengah COVID ini. Yesus gembala yang baik, dia mengenal engkau. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Dia mengenal engkau. Bahkan orang lain tidak tahu apa yang kau pikirkan, gumulkan, yang sedang engkau berjuang untuk mengatasinya. Tapi Yesus tahu. Nah, inilah gembala yang baik. Dan Yesus Tuhan kita menyatakan kepada kita umatnya gembala, domba-domba gembalaannya. Bahwa dia mengenal kita. Bahwa dia memahami seluruh kondisi dan keberadaan kita. Dia bukan saja Allah yang kemudian datang ke dalam dunia memberikan nyawanya menebus dosa kita. Tetapi dalam perjalanan iman hidup kita di dunia ini, Yesus katakan, aku mengenal domba-dombaku. Bukan hanya mengatakan aku mengenal dan diam, tetapi Yesus mengenal kita dan Yesus melakukan apa yang harus Yesus lakukan untuk memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dan pergumulan dalam pergumulan kita. Saudara, biarlah kita boleh sungguh-sungguh hari ini memikirkan tentang Yesus. Dia adalah gembala yang baik. Dan kalau Yesus adalah gembala yang baik, yang sudah memberikan nyawanya buat kita, yang mengenal kita secara pribadi, marilah kita belajar dua hal, ya. Yang pertama, mari kita membangun keintiman kita dengan Yesus. Marilah kita membangun keintiman kita dengan Yesus. Saudara, ini hal yang sangat-sangat penting. Yesus mengenal kita, tapi kita perlu mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Dari mana kita mengenal Yesus?
ketika kita mau mengadakan persekutuan yang intensif, persekutuan yang sungguh-sungguh setiap hari secara rutin untuk semakin kita mengenal Dia. Saudara, kami baru membahas satu buku tentang devotional ya. Bagaimana kita sebagai orang percaya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Judul buku itu adalah Tempat Perhentian yang Tenang. Di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini, di tengah-tengah masalah dan kesulitan dunia karena COVID, saudara, apa yang bisa menenangkan hati kita? Apa yang bisa membawa kita ke tempat yang tenang? Selain kita bersama-sama dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Ketika kita berdoa, memuji, menyembah Dia tiap hari, memberikan waktu untuk sama-sama duduk dengan Tuhan, bersama Tuhan berdua. Kita mau mempelajari tentang firman-Nya, dan disitulah kita akan membangun keintiman dengan Yesus. Itu yang akan menolong kita melewati saat-saat yang sulit, bahkan itu yang akan memberi kita pengharapan, bahkan di saat-saat yang tanpa pengharapan. Saudara, mari ketika kita belajar tentang Yesus sebagai gembala yang baik, yang mengenal kita, mari sebagai respon kita juga mau lebih mengenal Dia melalui membangun hubungan yang intim dengan Yesus, melalui devotion, melalui meditasi saat teduh setiap hari, saudara. Kita punya banyak waktu sekarang, kita tidak pergi jalan-jalan ke mall, kita tidak pergi kemana-mana. Biarlah di rumah kita membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Apakah pagi-pagi, apakah siang ataukah malam, ambil waktu supaya kita makin intim dengan Yesus. Dan ketika kita semakin mengenal Yesus melalui firman-Nya, kita akan semakin peka mendengar suara gembala kita. Kita akan semakin peka terhadap maksud dan rencananya. Saudara, beberapa hari yang lalu seorang bapak, dia bersaksi, dia mengatakan waktu liburan Desember kemarin dia ingin mengajak istri dan anak mantunya main ke Bali. Tetapi ketika dia bersekutu dengan Tuhan, karena itu kebiasaannya tiap hari bersekutu dengan Tuhan, dia seolah-olah merasakan bahwa Tuhan tidak mengizinkan dia pergi. Anaknya memang kerja di satu tempat dan kemudian tinggal di rumah karena masa COVID. Kemudian dia terus menjadi gelisah ketika dia membaca firman, meditasi, dan dia merencanakan untuk pergi ke Bali. Tapi akhirnya dia tahu ini dari Tuhan. Dia begitu peka dan dia mengatakan tidak jadi dan tidak pergi. Saudara, dan memang betul. Beberapa hari kemudian tempat kerja anaknya itu memberi kabar bahwa semua pegawainya setiap hari, ya sekarang dipakai ya oleh semua perusahaan, harus share log ya. Jadi harus memberitahukan dia ada di mana. Saudara, betapa papanya ini merasa wah ini Tuhan luar biasa. Coba kalau dia sudah ke Bali dan dia harus share log, bisa dipecat jangan-jangan ya. Nah, itu kepekaan dan banyak cerita ya. Di dalam buku yang kami bahas itu ada banyak cerita tentang orang-orang yang devosionalnya begitu intim dengan Tuhan. Selalu ada suara Tuhan atau minimal kepekaan terhadap apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Saudara, inilah yang seharusnya menjadi kerinduan kita. Di masa-masa COVID ini ada waktu yang banyak. Mari makin banyak membaca firman, merenungkan firman, dengar renungan dari mana-mana terbuka. Supaya kita makin kenal gembala kita, makin peka mendengar suaranya. Makin sungguh-sungguh ya beriman dan sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan bagi kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Ya, kalau kita intim dengan Tuhan, kita tahu dan kita bisa merasakan apa yang Tuhan lakukan, izinkan kita alami, tentu ada maksud dan rencana yang baik. Saudara, bangun keintiman dengan Yesus. Dan yang kedua, yang terakhir, percaya dan sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Saudara, domba itu adalah binatang yang bodoh ya. Saya pernah dengar satu PA udah bertahun-tahun yang lalu tentang domba binatang yang bodoh ya. Begitu bodohnya ia sampai ketika dia di dalam kandang, dia mencari-cari jalan untuk keluar dari kandang.
Tapi sesudah dia keluar dari kandang, dia nggak tahu mau ngapa-ngapain, bahkan tersesat saking bodohnya. Ya, nah manusia juga seringkali seperti itu. Dengan pikiran kita sendiri, kita suka mencari jalan kita sendiri, suka mencari apa yang kira-kira menurut kita itu yang terbaik. Ya, padahal kita makin tersesat. Nah saudara, mari kita melihat bahwa kita punya gembala yang baik, yang selalu siap menuntun kita. Mari kita meningkatkan percaya kita kepadanya dan sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Di dalam saat COVID ada banyak kesaksian. Salah satunya seorang teman, suaminya kena COVID, anak perempuan kena COVID. Saudara, anak perempuannya ini punya autoimun, jadi dia harus dirawat di rumah sakit. Tetapi satu hal yang saya sangat terkesan, dia kemudian membagi videonya kemana-mana dan dia menyaksikan bahwa dia percaya Tuhan tidak pernah salah. Walaupun Tuhan izinkan suami kena COVID, anak perempuan kena COVID, tapi Tuhan itu tetap adalah Tuhan yang sanggup akan melakukan apa yang terbaik. Dan anak ini di videonya juga dia menyanyikan di rumah sakit dengan nafas yang tersengal, dia menyanyikan tentang waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Saudara, ini menjadi satu kesaksian bahwa di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun, kalau kita kenal siapa gembala kita, Yesus gembala kita yang baik, maka kita akan terus percaya dan sungguh-sungguh percaya bergantung kepadanya apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Ya puji Tuhan, teman saya itu suami dan anaknya sembuh. Tetapi mungkin ada yang keluarganya tidak sembuh. Kita tetap harus percaya dan sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan yang rencananya tidak pernah untuk memberikan sesuatu yang tidak baik, tetapi rencananya itu adalah untuk kebaikan bagi kita. Saudara, biarlah dua hal ini sebagai respon kita ketika kita mengenal Yesus sebagai gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya dan yang mengenal domba-dombanya. Biarlah respon kita adalah mari bangun keintiman dengan Yesus. Mari sungguh percaya, sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, percayalah Yesus tidak pernah mempunyai maksud yang tidak baik. Ada rencana-rencana di balik semua peristiwa, bahkan yang tidak baik sekalipun. Ada rencana Tuhan bagi kita. Karena Dia gembala yang baik, Dia tidak pernah mengingkari dirinya dan tidak pernah tidak melakukan atau dia tidak pernah tidak menjawab segala doa-doa, kerinduan dan kebutuhan kita sesuai dengan firman-Nya. Surah Mazmur 23, biarlah ini juga terus menolong kita mengingat tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Satu lagu yang seringkali kita ingat ketika kita melihat Mazmur 23 ini. Saya ingat lagu ini pernah sering dinyanyikan dan satu kali saya pernah membesuk seorang bapak. Saya katakan, "Bapak, apa yang harus saya doakan?" Bapak itu di rumah sakit mengatakan, "Ibu, tolong nyanyikan Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang baik." Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu
dan tongkat-Mu. Itulah yang menghibur aku. Bapa, kami bersyukur Engkau adalah gembala kami yang baik, yang telah menyerahkan putra-Mu yang tunggal di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Yesus, Engkau juga gembala kami yang baik. Engkau yang sudah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Kami percaya dalam hidup kami, dalam pergumulan kami, apapun Tuhan, Engkau sanggup untuk berikan, untuk menjawab setiap pergumulan kami. Kami juga bersyukur Tuhan ketika kami menyadari dalam segala kelemahan dan kekurangan kami, Engkau mengenal kami secara pribadi. Engkau tahu apa yang menjadi ketakutan-ketakutan dan kecemasan-kecemasan kami saat ini. Sering kami cemas dan takut, masa depan kami begitu tidak jelas. Pekerjaan kami juga ya Tuhan mengalami banyak kesulitan, kerugian. Kami juga khawatir dengan kesehatan kami di tengah-tengah pandemi. Kami juga mengkhawatirkan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Tapi Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau berkata, akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik akan menuntun kami di dalam segala kondisi dan keadaan. Hingga kami boleh berkata seperti pemazmur, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama umat di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang terus nyata di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Bahkan juga kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya juga Tuhan terus memimpin, terus menyertai baik di dalam pelayanan dan juga pekerjaan, bahkan juga seluruh keluarganya. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kami yang bisa mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan membawa setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini, biarlah juga Tuhan terus menyertai, memelihara kehidupan mereka, bahkan mereka yang dalam persoalan pergumulan mereka. Kami juga percaya bahwa Tuhan memberikan sukacita, damai di dalam kehidupan mereka, bahkan setiap jalan keluar di dalam persoalan pergumulan mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini, kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka membukakan jalan bagi setiap mereka. Dan juga pada saat ini terlebih untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kami tak henti-hentinya berdoa untuk Pak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupannya, bahkan tetap memberikan penghiburan dan sukacita di dalam setiap rasa sakit yang dialami. Dan juga kiranya imannya tetap teguh di dalam Engkau. Kami memohon jamahan daripada Engkau. Tuhan memberkati setiap obat yang dikonsumsi, makanan, minuman, dan setiap perawatan yang dilakukan.
Dan terlebih Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Elizabeth yang terus senantiasa mendampingi, merawat. Biarlah juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan juga memberikan sukacita di dalam kehidupannya. Dan juga untuk pemulihan dari Ibu Sudarsi, Ibu Meliana, Ibu Saniwati, dan bahkan beberapa jemaat Tuhan lainnya yang tidak kami sebutkan. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan memberikan pemulihan secara totalitas bagi setiap mereka. Dan semuanya itu Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Dan juga pada saat ini kami berdoa untuk renovasi yang sedang berjalan. Biarlah juga Tuhan turut campur tangan di dalam renovasi ini ya Bapa. Kami percaya bahwa ketika pekerjaan ini dimulai, maka Tuhan juga yang akan mengakhirinya. Dan juga setiap dana yang diperlukan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkannya. Bahkan materi-materi yang dibutuhkan, biarlah juga Tuhan yang membukakan jalan. Kami berdoa untuk para tukang yang bekerja Tuhan, biarlah juga Tuhan sertai, lindungi, berikan kesehatan dan keamanan bagi setiap mereka. Dan kiranya renovasi gereja ini bisa berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya ya Tuhan. Biarlah kami setiap jemaat-Mu, baik hamba-hamba Tuhan, majelis, bahkan para pengurus, bergandeng tangan untuk mendukung setiap pekerjaan-Mu yang ada di gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan juga pada saat ini kami berdoa untuk ibadah kami sepekan ini. Biarlah juga Tuhan terus sertai, Tuhan berkati bahkan setiap para pelayan-Mu yang mengambil bagian. Biarlah Tuhan berkati dan juga memberikan kesiapan sehingga kami sungguh-sungguh untuk melayani Engkau. Dan juga pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah juga Tuhan terus berikan hikmat bagi para pemimpin kami dalam menyelesaikan masalah yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga menyertai mereka dan juga memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga hikmat untuk memimpin bangsa kami dalam setiap menyelesaikan masalah, terlebih dalam COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bahwa biarlah Tuhan memampukan mereka untuk memikirkan jalan keluar dalam penyelesaian COVID dan menangani COVID-19 ini ya Bapak. Dan juga untuk pasien yang terjangkit dan juga seluruh dokter, biarlah Tuhan juga sertai pelihara kehidupan mereka dan juga tetap memberikan sukacita bagi setiap mereka. Ini doa-doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu dan biarlah semuanya terjadi atas kehendak Tuhan bagi setiap kami, karena kami tahu bahwa waktu Tuhan itulah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar tidak lalu begitu saja, melainkan dapat menjadi remah dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer di rekening di bawah ini. Dan bagi jemaat yang berhalangan untuk transfer, bisa menghubungi Evangelis Samadaya atau Saudari Wika. Mari kita menaikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Kesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Ya, jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita menaikkan pujian doksologi.
Mari kita pulang, kita arahkan hati kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, doa teduh, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.